Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Keluaran 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Demikian. Sobat Kairos, ayat ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Allah memperkenalkan dirinya dengan tegas. Akulah Tuhan. Ini bukan sekedar nama, tetapi penegasan bahwa Allah itu adalah Allah yang bertindak, berkuasa, dan setia pada janjinya. Firman ini lahir dari sebuah kepahitan bangsa Israel. Waktu itu tidak diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Mereka hanya dianggap alat. Nilai mereka ditentukan dari berapa banyak batu bata yang mereka bisa hasilkan, seberapa kuat mereka bekerja, dan seberapa jauh mereka patuh kepada Firaun. Ketika Israel bertambah banyak dan besar, ketika itu dilihat sebagai ancaman yang tidak membawa keuntungan lagi, menjadi duri, mereka ditindas, ditekan, bahkan diperlakukan dengan sangat kejam. Sobat Kairos, situasi seperti ini juga masih kita temukan saat ini. Masih ada saja orang diperlakukan sebagai alat, dihargai selama berguna, tetapi disingkirkan ketika dianggap mengganggu. Bahkan kadang hal seperti ini terjadi dalam lingkungan yang seharusnya mencerminkan kasih, di tempat kerja, dalam persahabatan, bahkan di dalam gereja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita manusia begitu penting di mata Allah. Ketika Israel tertindas, Allah tidak diam. Allah mendengar teriakan mereka. Allah tidak jauh dari keluhan semua orang. Allah peduli. Allah mengerti penderitaan dan tangisan umatnya. Bahkan lebih indah lagi, Allah berkata, "Aku akan mengangkat engkau menjadi umatku." Artinya apa? Allah tidak hanya membebaskan Israel, tetapi juga mengubah identitas mereka. Dari budak Mesir, dari tidak milik siapa-siapa, menjadi bangsa Allah. Dari yang ditindas, menjadi milik yang dikasihi. Dari yang tidak dianggap, menjadi berharga di mata Tuhan. Sobat Kairos, inilah kabar sukacita bagi kita semua. Kita berharga bagi Allah. Nilai kita tidak ditentukan oleh dunia. Bagi orang Kristen, tentu nilai seseorang bukan lagi karena jabatan, bukan karena milik, atau karena seberapa besar kemampuan memberikan. Anggapan seperti itu harusnya sudah jauh dari kita. Itu sudah kita tinggalkan. Jangan lagi kita diperbudak anggapan seperti itu. Tetapi nilai kita ditentukan oleh Allah yang berkata, "Engkau adalah milikku." Kita milik Allah. Dan Allah memilih kita dengan tidak memandang muka, tidak pilih kasih. Dan tentu saja bukan karena kita membawa keuntungan kepada Allah. Allah tidak mengambil keuntungan dengan memilih kita. Sobat Kairos, kalau hari ini kita mengaku sebagai umat Allah, maka kita juga dipanggil untuk hidup mencontoh Allah, mencontoh Kristus. Tentu sebagai milik Allah, kita tidak hidup mencontoh Baal atau berhala. Untuk apa kita dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi hidup dalam nama yang lain? Kita dipanggil untuk hidup berlaku adil kepada semua orang. Tidak memperlakukan orang sebagai alat, seperti benda. Dan kita tidak boleh menghargai orang berdasarkan apa yang mereka berikan kepada kita. Kita harus menghormati semua orang sebagai ciptaan Allah yang mendapatkan martabatnya dari Allah.
berlaku adil tanpa memandang status, dan kita harus menunjukkan kemurahan kepada siapa saja. Dan itu sahabat Kairos, kita mulai dari tempat yang paling dekat, dari rumah kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, suami atau istri kita. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja membantu kita. Apakah kita menghargai mereka sebagai manusia atau hanya sebagai fungsi? Apakah mereka hanya sebagai fungsi bagi kita? Sobat Kairos, Allah membebaskan Israel bukan hanya supaya mereka bebas, tetapi supaya mereka menjadi tanda harapan bagi dunia bahwa Allah berpihak kepada yang tertindas, bahwa ketidakadilan tidak akan bertahan selamanya, bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Jadi jangan pernah menindas. Begitu juga dengan kita saat ini. Kita telah ditebus Allah melalui Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari kematian, dari perbudakan dosa, dari keserakahan, dari ego dan ketidakadilan. Jadi berjuanglah. Jangan hidup seperti Firaun. Jangan ikut-ikutan memperlakukan orang dengan tidak adil. Dalam Yesaya 58 ayat 6 hingga ayat 7, Tuhan menegaskan bahwa ibadah yang benar bukan sekedar doa dan puasa, tetapi membuka belenggu kelaliman, membagi roti bagi yang lapar, memperhatikan yang miskin dan tertindas. Artinya, iman kepada Allah terlihat dalam tindakan kasih dan keadilan. Sobat Kairos, bagi saudara yang mungkin hari ini merasa seperti Israel di Mesir, merasa tidak dihargai, dipinggirkan, atau diperlakukan tidak adil, ingatlah ini: Tuhan mendengar keluh kesahmu, Tuhan melihat penderitaanmu, dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang membebaskan, Dia adalah Allah yang menebus, Dia adalah Allah yang berkata, "Engkau adalah milikku." Jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan, karena Tuhan sanggup mengubah keadaan. Sama seperti Allah membebaskan Israel. Mari kita hidup sebagai umat Allah yang sejati, yang tidak hanya mengenal nama Tuhan, tetapi mengalami dan memancarkan karyanya dalam hidup sehari-hari. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin.